Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, selayaknya kita mengucap syukur atas kebaikan kemurahannya. Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk sama-sama memuji, memuliakan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amen. Mari saudaraku sekalian kita tundukkan kepala, kita angkat hati kita. Nanti saudara Timi berdoa buat doa pembukaan ini. Haleluya. Bapak kami haleluya. ucap syukur. Terima Yes. kasih untuk setiap anugerah-Mu pagi hari ini. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Dan kasih setia-Mu selalu ada bagi kami. Amen. Bapak, pada hari ini kami mau memuji, menyembah nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya biarlah kami memulai saat ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang menjaga kami dan bahkan pengurapan daripada-Mu, pengurapan yang sama di rumah masing-masing Tuhan. Amen. Bahkan di hati kami masing-masing itu ada Tuhan, sehingga kami lebih dekat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, Amen. lebih mengerti lagi lewat doa saat teduh ini. Amen. Mengerti akan firman-Mu, rencana-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau memulai ibadah doa saat teduh kami Tuhan. Amen. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Mari kita Haleluya. sembah Dia, tinggikan Amen. Dia, agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Kami Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Kau yang memberikan hidup bagi kami, Kau memberikan sukacita. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang kami bersyukur, kami bersyukur, syukurannya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Sama pujian, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu. ku
bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. ku tak hidupku Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. ku tak hidupku Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tak hidupku Amin. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. ku tak hidupku Amin. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesus. Kau baik, Kau sangat baik. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah basian Allah balaba. Izinkan kami masuk Ya Allah balaba. Mengalir. Izinkan kami Mengalilah masuk kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Allah basian balaba. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu Yesus. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup Amin. Haleluya. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kota hidupku, Ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. kota hidupku. Amin. Haleluya. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Segenap hidupku persembahkan.
segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan Amin. untuk memuji meninggikan nama Tuhan di pagi hari ini. Biarlah namamu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Kau layak dipuja, kau layak disembah. Allahku, Allah Abraham, Allah yang hidup, Allah yang kusembah, Allah yang kutinggikan. Kau ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang menabur firman-Mu, urapi dengan kuasa Amin. hikmat yang dari Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan dipuaskan pada pagi hari ini. Amin. Urapi juga jemaat-Mu, berikan roh hikmat, akal budi, pengertian Yes. untuk melakukan dan mengerti kata demi kata firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Dalam nama berfirmanlah Bapa. Kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. halo. Apa kabar? Luar biasa. Iya, saya percaya kita semua tetap menjadi orang-orang yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini apa yang sudah kita lakukan pasti Tuhan senang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap anak-anaknya yang melakukan hal-hal yang terbaik pasti bapaknya pasti senang. Ya. Begitu juga dengan Tuhan kita, Dia adalah Bapa yang baik, bahkan lebih baik daripada Bapa yang kita kenal di dunia ini. Oleh karena itu saudaraku sekalian, bahwa kita harus menyadari lewat pujian kita adalah apa yang kita lakukan atau hidup kita ini adalah salah satu penyembahan. Jadi waktu kita berpikir, berkata, bahkan melakukan segala aktivitas kita, itu adalah kita sedang melakukan penyembahan. Artinya kita sedang memancarkan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sangat-sangat senang. Haleluya. Pada pagi hari ini firman yang sederhana, yang singkat, yang mudah dimengerti saya sudah siapkan bagi kita, bahwa perjalanan ini adalah perjalanan di mana kita sedang diajarkan ataupun sedang dilatih semakin hari semakin dewasa. Kalau kita semakin hari semakin dewasa, maka akhirnya bisa menjadi dewasa enggak? Bisa, dan harus dewasa. Seperti anak kecil, sebelum bisa berjalan dia terus belajar untuk berjalan. Tetapi setelah dia sudah kokoh kakinya dan dia sudah bisa berjalan dengan baik, maka dia juga harus belajar berlari. Waktu dia sudah bisa berlari, maka dia akan belajar melompat. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa proses dalam perjalanan kita ini adalah salah satu proses bagaimana agar kita menjadi hari demi hari menjadi dewasa. Saudaraku sekalian, dalam Amsal 27 ayat 1 sampai 27 nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, bahwa di sini Bapak Ibu akan menemukan begitu banyak berkat yang akan kita terima lewat tuntunan firman, ya. Baik itu apapun yang dicatat di sana kita harus simak dengan baik sehingga kita tidak salah dalam mengartikan setiap firman Tuhan. Namun pada pagi hari ini, waktu Bapak Ibu mengalami benturan, waktu Bapak Ibu mengalami satu hal yang tidak mengenakan, anggaplah itu sesuatu yang membuat kita semakin hari semakin dewasa. Jadi Bapak Ibu nikmatin aja perjalanan hidup ini, nikmatin saja. Dan Bapak Ibu bisa merasakan, ya, waktu kita bisa menikmati, maka kita bisa merasakan sejauh mana kedewasaan kita dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan. Saudaraku sekalian, justru hari-hari ini
kita diperhadapkan dengan sesuatu tantangan ataupun goncangan, bukanlah dari orang-orang yang jauh, tapi bisa juga dengan orang-orang di sekitar kita, bisa keluarga kita, bisa tetangga kita, bisa satu kerjaan kita, bahkan yang lainnya. Tetapi firman Tuhan memang sudah menyatakan itu sebelum kita mengalaminya. Makanya dalam Amsal 27 ayat 17, saudaraku sekalian, dikatakan bahwa besi menanamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi artinya begini, proses pendewasaan ini tidak hanya kita belajar dari ekonomi yang kita alami, perekonomian maksudnya ya, atau usaha bisnis kita, enggak. Tetapi bisa juga dalam hal-hal sepele yang berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Dan ini Tuhan bisa pakai untuk mendewasakan kita. Makanya dikatakan besi menanamkan besi, betul. Untuk menanamkan besi nggak bisa kayu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, nggak bisa. Jadi untuk menajamkan besi itu digunakan besi yang lebih kuat lagi, besi yang lebih mampu menajamkan besi itu sendiri. Caranya bagaimana? Dicari besi yang lebih kuat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari ini jangan pernah berpikir bahwa kita dewasa sendirinya dewasa, enggak. Ataupun bertambah usia kita semakin dewasa, enggak juga. Karena tua itu pasti, tetapi dewasa itu adalah pilihan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau firman ini mengatakan besi menanamkan besi, menajamkan besi, ya benar. Tetapi besi yang mana yang menajamkan besi yang lain? Tentu besi yang lebih kuat. Itu yang bisa waktu diadu, digerenda Bapak Ibu, atau digosok, ya. Maka salah satu harus ada yang lebih kuat. Kalau dua-duanya adalah sama-sama kekuatannya lemah, maka enggak bakalan bisa itu menjadi tajam. Ya. Tetapi dikatakan orang menajamkan sesamanya. Artinya Bapak Ibu dan saya, kita saling mendewasakan. Bapak Ibu mungkin dalam proses, karena saya itu bisa menjadi mendewasakan. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana agar sesama itu bisa dewasa? Tentu harus kita temukan orang yang lebih dewasa daripada kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan hidup setiap orang memang penuh dengan warna. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada warna, ya. Ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit, biasa seperti itu. Selalu yang bertolak belakang atau lawan kata, lawan daripada situasi, ya. Ada suka itu kan gembira. Ada duka, itu kan tangisan. Ada manis, ada pahit, ada kegagalan, wow, enggak enak. Tetapi ada juga keberhasilan. Ada kekalahan, wah ini juga enggak enak. Tapi ada juga kemenangan. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Wow, luar biasa. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah warna dalam perjalanan hidup kita. Itulah warna yang menghiasi, yang mewarnai, yang membuat hidup kita lebih indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tentu kita ini yang ada di saat teduh ini tidak ada yang hanya mengalami satu hal, sukacita terus, enggak ada. Sehat terus, enggak ada. Ya kan? Diberkati terus, enggak ada. Apalagi coba? Manis terus, enggak juga. Pasti yang namanya hidup ada enak, ada juga enggak enak. Oleh karena itu setiap orang mempunyai dua jenis memori yang ada dalam pikirannya, dalam ingatannya yang selalu tersimpan. Ya, ada yang negatif, ada juga yang positif. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang positif biasanya itu berisikan peristiwa atau kejadian ataupun kenangan yang membahagiakan. Itu kalau yang disimpan itu adalah hal-hal yang positif, dan itu akan membangkitkan semangat hidup.
Makanya saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, simpanlah dalam memori Bapak Ibu Saudara sekalian hal-hal yang positif, ya, kejadian, kenangan yang membahagiakan. Wow, pasti Bapak Ibu akan bangkit semangat untuk hidup. Katakan amin. Amin. Tetapi kalau yang di memori kita ini, yang kita ingat itu hal-hal yang negatif. Apa itu yang negatif? Yaitu kenangan, pengalaman, peristiwa, atau segala hal yang menimbulkan kekecewaan, luka, sakit hati, kecewa, itu akan mematahkan semangat hidup. Iya. Jadi saudaraku sekalian, pilihlah yang menyenangkan ataupun yang membuat semangat kita itu semangat untuk hidup lebih lama lagi. Amin. Jangan memori kita ini kita isi dengan hal-hal yang negatif, sehingga itu akan mematahkan semangat hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hal apapun, dalam keluarga bisa semangat, dalam keluarga juga kurang, dalam bekerja juga kurang, dalam bergaul juga kurang, dalam beribadah melayani juga kurang. Karena apa? Karena yang kita simpan adalah pengalaman-pengalaman atau peristiwa yang menimbulkan sikap kecewa, ataupun ada luka, ada sakit hati, kecewa. Iya. Jangan Bapak Ibu, simpanlah hal-hal yang berisikan memori yang positif. Katakan amin. Amin. Sehingga semangat kita semangat yang begitu luar biasa. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Khairil Anwar berkata seperti itu kan. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Karena apa? Karena dalam memorinya sesuatu yang membangkitkan semangat untuk hidup. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, mari engkau harus pilih memori yang mana yang akan kau simpan dalam pikiranmu. Itu akan mempengaruhi semangat hidupmu. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, pilihlah semangat ataupun hal-hal yang membangkitkan semangat hidup. Saya percaya setiap harinya kita akan bersuka cita. Karena yang kita simpan adalah hal-hal yang baik. Positif. Katakan amin. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah hati dan pikiran kita dibelenggu oleh masa atau kenangan masa lalu yang menyakitkan? Dan ini akan membuat kita susah untuk, kalau anak-anak muda bilang move on, ya. Sulit itu move on, atau sulit untuk bergerak, sulit untuk melangkah lebih maju lagi. Jadi selama kita terbelenggu oleh masa lalu yang kelabu, wow, kelabu ya, kita takkan pernah bisa menatap hari esok dengan pasti. Karena kita masih menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Karena Rasul Paulus berkata, yang di belakangku kuanggap sampah. Apapun kenangan Bapak Ibu di masa lalu, mungkin masa lalu Bapak Ibu kaya, ya, uang berlimpah. Ataupun kenangan masa lalu semuanya pahit, direndahkan, ya kan, kekurangan, kesulitan. Udah, nggak usah menoleh ke belakang apapun kenangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bisa nggak Pak Pendeta, aku simpan memori hal-hal yang terjadi dulu? Boleh, tetapi simpanlah hal-hal yang membangkitkan semangat hidupmu, bukan yang melemahkan engkau untuk hidup. Hari ini saudaraku sekalian, dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Artinya Bapak Ibu, kita harus mengingat selalu masa lalu itu sudah berlalu dan takkan mungkin bisa terulang lagi. Mungkin kita melakukan kesalahan, sekarang kita menyesal, tidak perlu lagi seperti itu. Yang penting masa lalu apapun kita lupakan, kita tinggalkan, kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, pasti bisa lebih baik lagi. Katakan amin. Amin. Haleluya.
Oleh karena itu firman Tuhan jelas, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jangan Amen. pernah merasa berdosa, jangan pernah merasa bersalah waktu engkau sudah menginjakkan kaki di jalan yang benar. Waktu engkau sudah memulai hidup benar, waktu engkau sudah memulai hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan, jangan pernah ada pikiranmu mungkin karena ini, karena itu, karena ndak usah lagi begitu. Tetapi waktu engkau sudah ada bersama dengan Tuhan dan berjalan dan melibatkan Dia dalam setiap apapun yang kau lakukan, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, Amin. pasti berhasil, pasti sukses, pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita mengingat dosa-dosa kita, kelemahan, kesalahan kita, pelanggaran kita, maka kita akan tetap terbelenggu dengan itu semua. Dan kita tidak bebas bergerak. Apapun yang kita lakukan, mungkin ada proses dalam perjalanan, kita akan kait-kaitkan itu dengan masa lalu. Makanya dikatakan tanggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita. Katakan amin. Bahkan diajak kembali kita, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Karena Dia memimpin kita dengan iman. Jadi hari ini pandang Yesus selalu. Apapun yang kau alami, pandang Yesus. Matamu tertuju kepada Yesus. Dan engkau akan kuat dalam perjalanan ini. Engkau akan bisa melangkah sekalipun engkau mungkin kakimu sudah tidak kuat lagi. Tetapi karena arah pandanganmu kepada Yesus, itu akan membangkitkan semangatmu. Itu akan membangkitkan imanmu, kepercayaan dirimu. Bahwa Dia memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Amin. Ya, jadi ini harus Bapak Ibu ingat bahwa masa lalu sudah berlalu dan takkan mungkin bisa terulang lagi. Apapun kenanganmu masa lalu, tidak bisa terulang lagi. Mungkin engkau menyesal dengan pernikahanmu. Kalau tahu begini mah enggak ada gunanya. Justru engkau harus berjalan hari ini, melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Aduh, coba kalau begini, itu enggak bisa. Itu penyesalan dan akhirnya akan putus asa. Ingat, masa lalu itu sudah berlalu dan takkan mungkin terulang kembali. Katakan amin. Haleluya. Dan kita takkan bisa Bapak Ibu memperbaiki masa lalu. Enggak bisa lagi. Enggak bisa. Enggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengisi waktu sekarang dengan sebaik mungkin. Tanpa terpengaruh pada pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, isilah hari ini dengan sesuatu yang lebih baik daripada masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa diperbaiki. Tetapi kita bisa mengisi waktu-waktu kosong, mengisi peluang-peluang yang ada untuk sesuatu yang mempengaruhi kesuksesan kita di masa yang akan datang. Katakan amin. Haleluya. Jadi masa lalu sebagai pembelajaran hidup saja. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya Bapak Ibu akan ada semangat hidup, semangat untuk lebih lagi berjuang, semangat untuk meraih setiap janji-janji Tuhan. Haleluya. Mungkin saja Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang pahit di masa lalu, saudara, dengan maksud yang indah. Ini nih, maksud yang indah, yaitu bahwa Ia hendak atau Tuhan ingin menajamkan karakter kita. Wow. Ini penting. Dia ingin menajamkan karakter kita. Melatih kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Melatih iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Melatih ketekunan Bapak Ibu sekalian. Menguji kesetiaan Bapak Ibu. Haleluya. Melatih penguasaan diri. Mengajar mengampuni orang lain. Dan banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah mau ingat lagi akan hal-hal yang lama dan itu membuat Bapak Ibu tidak bisa maju dan sulit untuk melangkah. Tetapi anggaplah semua yang terjadi dalam hidup kita di masa lalu itu adalah satu hal yang Tuhan izinkan agar apa? Agar kita bisa melihat sejauh mana perkembangan rohani kita. Sebagaimana ketaatan, kesetiaan, penguasaan diri kita. Sebagaimana karakter kita udah berubah atau belum.
Ini adalah hal yang Tuhan mau perenungan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, sebentar lagi kita akan akhiri tahun 2023 ini. Tinggal 2 bulan lagi. Amin. Ya. Biarkan apa yang sudah terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan apapun yang kita alami selama tahun-tahun ini yang kita tinggalkan ini mendorong kita untuk lebih maju dan tidak mengulangi kembali kesalahan dan kegagalan yang ada. Katakan amin. Amin. Ya, jadi mari memori yang positif itu boleh kau tanamkan, tetapi yang negatif semuanya buang. Sehingga ada semangat untuk berjuang, semangat untuk hidup, bahkan semangat untuk mengalami kesuksesan. Katakan amin. Haleluya. Kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, maka otomatis Bapak Ibu sudah mematahkan segala intimidasi iblis yang menghalangi kita untuk berjalan maju. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Sekali lagi, jangan biarkan iblis mengintimidasi dan menghalangi kita untuk melangkah menyambut hari esok yang lebih baik lagi. Haleluya. Dengan cara apa? Dengan cara kita akan mengingat setiap hal-hal yang indah, hal-hal yang membangkitkan semangat kita untuk lebih lagi meraih masa depan. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Oleh karena itu biarlah setiap pagi ini kita mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Biarlah kita terus Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami hal-hal yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah terpikirkan, tetapi izinkan Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, setiap pagi jangan pernah lupa dengan saat teduh. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku sudah berdoa saat teduh lama, tapi belum ada jawaban doa. Saudaraku sekalian, waktu Bapak Ibu berdoa saat teduh, tanpa Bapak Ibu sadari, Tuhan bekerja. Tuhan mempersiapkan yang terbaik kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi kita berdoa itu ada di alam roh, tetapi alam nyata itu akan bekerja untuk mewujudkan apa yang kita doakan setiap paginya. Kita membentengi keluarga kita melindungi keluarga kita, bahkan kita sedang meminta Tuhan pimpin kita. Itulah saat teduh yang kita lakukan. Haleluya. Iya, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa buat parkiran gereja kita. Kita butuh 150 juta lagi ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudaraku sekalian, saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Ada keluarga Ibu Yeni, salam. Shalom. Wah, luar biasa ya. Yang pertama, juara 1. Iya, terus ada Yosef Altiar Sianipar, salam. Luar biasa ya. Terus ada keluarga Ibu Oilina, salam. Wow, juara 3 dia ya. Haleluya, luar biasa. Iya. Terus ada Ibu Mega Utagalung Opung Jericho. Ada Ibu Liana Herawati, salam. Ada Bapak Sali, salam. Terus ada Ibu Rahel Fiona. Terus ada Ibu Jelisna Manurung. Terus ada Yohania Taloen. Terus ada Ibu Paramida Utagalung, salam. Apa kabar Medan? Luar biasa. Terus ada Opung Derson Napitupulu, salam. Tuhan berkati Inang bersama dengan keluarga besar kita. Terus ada keluarga Rosdiana, Ibu Rosdiana Manurung, salam. Wow, luar biasa ya. Terus ada juga Ibu Roma Hasibuan. Shalom. Terus Bapak Arifin Saputra, Ibu Intan Sitorus. Terus ada Ibu Herna, salam. Terus ada Ibu Yakni. Terus ada Ibu Eca Sapitri. Oh haleluya, puji Tuhan. Saya lihat dulu dari atas mungkin ada pergumulan doa ataupun ada yang belum tercatat. Coba saya bacakan ya, kalau memang ada. Yohania Taloen sudah tadi ya, oke. Sebentar. Salam Pak Gem, ya salam juga. Selamat pagi semuanya ya. Semua mengatakan salam. Haleluya. Terus ada dari Ibu Oilina, salam. Makasih Pak Gem dan Bu Gem yang tidak pernah
lelah mendoakan kami. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus atas berkat-Nya. Amin. Amin. Iya, sama-sama Ibu ya. Ibu juga tidak pernah berhenti mendoakan kami dan menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati. Terus ada juga keluarga Yuniar, Ibu Yuniar Situmorang. Salam. Halo. Tuhan berkati keluarga besar Situmorang ya. Luar biasa. Terus sebentar, keluarga J Manurung. Salam. Iya, Tuhan memberkati keluarga Manurung juga ya. Haleluya. Iya. Ya, saya rasa itu saja yang ada di catatan kita. Seberapa kita yang ikut doa saat teduh ini, percayalah bahwa tidak ada sia-sia yang kita lakukan ya. Ada Tuhan yang membuka jalan dalam setiap apapun yang kita alami hari ini. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, amin. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau segalanya bagi kami. Dan pada pagi hari ini, proses yang membuat kami semakin hari semakin dewasa, kami akan kuat menjalaninya. Karena ada Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami. Dan memori-memori yang indah yang akan kami masukkan dalam pikiran kami, yang membuat kami semakin bersemangat, semakin bergairah kepada tujuan yang Tuhan sudah buat. Dan kami terus akan memandang Yesus sebagai kekuatan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap yang ikut live saat teduh ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik jauh, baik dekat, di luar pulau, di dalam pulau, dimanapun, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Hamba-Mu tidak mengerti apa pergumulan mereka, apa menjadi masalah yang mereka hadapi. Tetapi Engkau mengerti, sebab Engkau mampu ada dimanapun sesuai dengan keberadaan umat-Mu. Hamba-Mu berdoa buat keluarga yang sudah tercatat di dalam apa yang sudah dicatat oleh tim di tempat ini. Itu keluarga Bu Yeni. Berkati suami istri, bahkan berkati kedua putrinya, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan apapun yang dialami mereka hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh karena itu berkatilah suami bahkan putrinya yang bekerja, angkat posisinya lebih tinggi lagi, promosikan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang saat ini mereka gumuli buat pernikahan putrinya Christine, biar semua berjalan dengan baik, baik Amen. dana, kesehatan, bahkan semuanya kuserahkan kepada Tuhan. Bahkan jika dalam Amen. pendidikannya, Tuhan juga yang memberkati. Amen. Begitu dengan keluarga daripada Yosef Altiar Sianipar, berkati dia Tuhan dalam masa mudanya, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan semangat, bahkan berikan yang terbaik dalam masa depannya. Kuserahkan dia dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkati juga kedua papa mamanya, berikan kesehatan kusa mamanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Bahkan kedua adiknya Tuhan memberkati, baik kuliah bahkan sekolah, semua Tuhan berkati, berikan apa yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun usaha keluarga ini, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Oilina, Pak Franciscus, bahkan anak menantu, bahkan kedua cucunya,
berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan cucunya bertumbuh sehat, pintar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang dikerjakan oleh Pak Prambulina khususnya tanah warisan mereka, biarlah Tuhan buka jalan. Kami percaya kalau jalan-jalan itu sudah terbuka, maka biarlah ada ending yang luar biasa. Khususnya di minggu-minggu ini ada transaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berharap kepada Tuhan, sekalipun tidak ada lagi alasan untuk berharap, tetapi kami tetap berharap karena kami tahu Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Bahkan jalan yang sudah ada semakin nyata dan itu akan mereka hadapi. Berikan hikmat kepada Ibu Lina sebagai mediator sehingga dia bisa menyelesaikan dengan baik dan dipertemukan dengan orang-orang baik yang membuat sukses dan goal dan ada transaksi sehingga keluarga atau ahli waris boleh bersuka cita semuanya. Terima kasih, lindungi keluarga ini dari siasat niat orang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Opung Jericho atau Ibu Mega Utagalung, berkati dia bersama dengan anak menantu bahkan cucunya, berikan kesehatan, kekuatan, perjalanan mereka Tuhan terus tuntun sehingga apapun yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung, baik dagangan mereka, baik sawah ladang, bahkan apapun yang dikerjakan tangan mereka Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Ibu Liana Herawati, berkati bersama Pak Titus, bahkan anak-anak menantu, bahkan ketiga cucunya, berikan kesehatan, kekuatan, bertumbuh sehat sempurna, bahkan usaha mereka diberkati, order-order semakin berdatangan ke sana sehingga keluarga ini diberkati dan selalu bersuka cita, dan apapun yang dibutuhkan mereka, bahkan kuliah anaknya Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Salih Wahyu Suwardana Diarsa, berkati bersama Bu Eka, bahkan anak mereka Bram, berikan kesehatan, berikan kekuatan buat perjalanan mereka, perjalanan yang selalu ada Tuhan yang terus menyertai, berhasil dan beruntung. Itulah akhir daripada setiap apa yang mereka kerjakan, baik bisnis pergudangan, baik catering, bahkan peternakan ayam mereka. Ku percaya bahwa apapun yang menjadi kebutuhan khusus anaknya Bram dalam kuliahnya, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Rahel Piona bersama dengan Bapak Ferdi, bahkan juga mertuanya, bahkan adik-adik mereka semua, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan Allah sempurna. Sekalipun banyak pergumulan tetapi Tuhan ada memberikan kekuatan dan mereka pasti bisa melangkah lebih maju, bahkan lebih berhasil lagi. Bahkan usaha mereka baik bengkel diberkati Tuhan, bahkan juga pekerjaan Ibu Rahel juga Tuhan memberkati, mempromosikan ke level-level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Jelis Tamanurung, berkati dia bersama dengan Bapak Janter, berikan kesehatan, bahkan Bapak Janter yang kemarin sedang sakit, sembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilu-bilur-Mu. Hari ini dia sembuh dan bisa beraktivitas dengan baik. Kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu, darah Yesus yang menyembuhkannya. Bahkan kedua putranya sehat, pintar, bertumbuh sempurna. Bahkan orang tua mereka yang ada di sana juga Tuhan memberkati, memberikan panjang umur. Bahkan hari ini apapun yang dikerjakan keluarga ini, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Yohania Taloen, berkati dia, berikan kesehatan, sukacita bersama dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Mari proteksi mereka Bapak, waktu mereka bekerja diberkati hasil pekerjaan mereka, bahkan waktu mereka melakukan apapun ada Tuhan yang terus membela, bahkan yang melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Paramida Hutagalung, berkati dia bersama dengan kakaknya di Medan, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita mereka terus berlimpah-limpah. Bahkan hari ini dalam jualan atau dagangan toko pakaian mereka diberkati Tuhan, banyak pengunjung, banyak pembeli, baik yang lama bertahan, yang baru Tuhan datangkan. Ku percayakan dan kami perintahkan berkat-berkat Allah tercurah di sana sehingga keluarga besar boleh bersuka cita. Begitu juga dengan keluarga daripada Opung Derson Napitupulu, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, biarlah sukacita terus berlimpah-limpah karena kami tahu bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hari ini
Tuhan berikan yang terbaik baginya, bahkan doa-doanya buat anak, menantu, bahkan cucunya, bahkan apapun yang digumuli hari ini. Mari Tuhan ada bersamanya, memberikan kesehatan, memberikan sukses dalam setiap apa yang dikerjakan dan diusahakan. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Rosdiana Manurung, Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan-Mu terus mengalir atas mereka Tuhan, baik dalam keluarga besar, bahkan hari ini mungkin apa yang saat ini mereka gumuli, ada Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan apa yang diusahakan dibisniskannya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Roma Sibuan, kami terus berdoa buat keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati suami istri, bahkan apapun yang digumuli mereka, baik dalam keturunan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, karena Engkau Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Bahkan hari ini mereka bekerja, beraktivitas, Tuhan memberkati, membuat berhasil dan beruntung apa yang dikerjakan tangan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Arifin Saputra, Bu Mega, anak-anaknya, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Perjalanan mereka hari ini terus Tuhan proteksi, baik Bu Mega yang bekerja, bahkan Bapak Arifin yang bekerja, kemanapun dia melangkah hari ini, ada Tuhan yang terus menyertainya. Bahkan anak-anak buahnya yang bekerja, baik di Indonesia ini semuanya, biarlah proteksi selalu, sehingga sekalipun Pak Arifin tidak bisa melihat langsung, tetapi anak buahnya semua bekerja dengan jujur, dengan giat, dan sukses bersama-sama. Kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah perjalanan mereka perjalanan yang selalu berhasil dan beruntung, bahkan anak-anaknya pintar, cerdas, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat keluarga daripada Ibu Intan Sitorus, berkati dia bersama Bapak Manurung, bahkan kedua putra-putrinya, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Perjalanan mereka selalu ada Tuhan yang menyertai, sehingga apapun bisnis usaha mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan anak-anaknya, masa depan yang luar biasa. Begitu dengan keluarga daripada Bu Herna, berkati bersama suaminya, bahkan kedua putranya dan Yuni yang bersama dengan mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan hari ini mereka beraktivitas, bahkan juga dalam konter, bahkan juga dalam bengkel, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan masa depan anak-anaknya, masa depan yang luar biasa. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bu Yakni, Engkau berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Kami tahu Tuhan apapun yang saat ini menjadi pergumulannya, ada Tuhan yang selalu membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Bahkan anak, menantu, cucunya semua sehat-sehat, diberkati apa yang dikerjakan, diusahakan mereka. Bahkan Pero juga kuserahkan kepada Tuhan, berikan jodoh yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Eca Sapitri, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hal-hal yang luar biasa. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa keluarga ini keluarga yang terus maju ke tujuannya Allah. Berkati apa yang dikerjakan Pak Harno, promosikan dia, bahkan Bu Eca dalam bisnisnya, Tuhan memberkati juga. Maka apa yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan buat menjadi 5 roti dan 2 ikan, mujizat terjadi. Segala kebutuhan mereka, bahkan sekolah anak-anaknya, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Bahkan hamba berdoa buat Pastor Gamaliel Sibuan, berkati dia, berikan kesehatan bersama istri, bahkan anak-anak, bahkan apapun kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Bahkan pekerjaan Tuhan yang mereka layani, Tuhan yang membela, Tuhan memperlengkapi, bahkan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak. Begitu dengan Bapak Anja Situmorang, berkati dia, berikan kesehatan bersama dengan istri dan seluruh keluarga besarnya. Berkati apa yang dikerjakan tangan mereka, berkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan begitu dengan Bapak J. Manurung, berkati Tuhan bersama dengan istri, bahkan anak, bahkan seluruh keluarga besar, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan, panjang umur. Bahkan hari ini apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan hal-hal yang baru mereka alami dalam hidup mereka, akibat mereka menyenangkan hati Tuhan. Bahkan keluarga daripada Yuyar Situmorang, berkati keluarga besarnya, bahkan anak-anaknya, kesehatan
kesehatan mereka. Bahkan hari ini apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu. Hari ini berkatilah keluarga Yuniar Situmorang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lydia Kusuma, bahkan juga keluarga Ibu Pendeta Lili Kusuma, Bapak Herianto Cho, Bu Angel, anak-anak dan orang tua mereka, Bapak Pian X, bahkan itu Ernest Torus, berkati semuanya. Mereka mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka dalam usaha, dalam kesehatan, dalam apapun pergumulan mereka, khususnya dalam kesehatan mama daripada itu Erna, biar Engkau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kesembuhan Bu Gembala kami, Tuhan Yesus yang terus menyempurnakan, dan juga Engkau juga yang menyembuhkan keluarga daripada Ibu Esther, putrinya Elizabeth, sembuhkan, pulihkan, sempurnakan. Begitu dengan Bapak Sitompul yang masih di rumah sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan oleh darah, oleh bilu-bilumu, itu yang menyembuhkan. Bahkan Ibu Yuli juga yang masih di rumah sakit, Engkau sendiri yang membuat semua indah pada waktunya. Biarlah operasi yang akan dialami, biar semua berjalan dengan baik. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat parkiran gereja kami, Tuhan selalu buka jalan, dan kami selalu percaya apa yang Tuhan sudah buat itu pasti terjadi. Sekalipun ada tantangan, ada hambatan, jalan Tuhan tidak pernah salah. Hari ini Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Kekurangan 150 juta akan terselesaikan karena Tuhan baik. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa buat setiap taburan yang ditabur oleh umat-Mu di tempat ini, baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan juga dalam parkiran gereja, bahkan Natal, bahkan juga buat persepuluhan yang ditabur di tempat ini, bahkan doa-doa, semua tenaga, pikiran yang ditaruh dalam pekerjaan-Mu, Tuhan berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka tabur mereka tuai, dan mereka pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa buat bangsa negara ini, Engkau pimpin, Engkau urapi pemimpin kami dari pusat, daerah, dan semua orang-orang yang Tuhan sudah pilih, urapi mereka sehingga mereka bekerja dengan baik dan kesukaan bagi Tuhan. Dan pemimpin ke depan Tuhan yang pilih yang terbaik, karena kami tahu Tuhan tidak pernah salah pilih. Terima kasih Bapak. Akhirnya sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami. Tuhan berjalan di depan kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dan roh maut, celaka, penyakit, bahkan virus-virus tidak bisa menyentuh kami, karena darah Yesus yang terus membentengi, memegari kami dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini adalah yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik. Angkatlah kedua tanganmu hari ini saudaraku sekalian, dan imani setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Hari ini terimalah pengurapan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi hari ini ya. Buat Bereku Agus Naga baru bergabung, nanti kita akan doakan ya. Oke. Oleh karena saudaraku sekalian, inilah akhir daripada doa saat teduh di hari ini. Jangan lupa besok 4:40 biar jangan telat ya. Haleluya. Dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.